Halo, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Dasar Konstruksi dan Ilmu Ukur Tanah atau yang disebut dengan Teknik Pengukuran Tanah. Pada video kali ini, Ibu akan memperkenalkan kepada kalian salah satu alat ukur tanah digital yang sering digunakan, yaitu teodolit digital. Kita bisa lihat slide yang di depan. Teodolit digital adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut vertikal dan sudut horizontal. Sama halnya dengan waterpass, teodolit juga dapat digunakan untuk mengukur jarak secara optis. Pada pekerjaan pengukuran tanah, teodolit sering digunakan dalam pengukuran poligon, pemetaan situasi, maupun pengamatan matahari. Teodolit juga dapat digunakan sebagai alat penyipat datar jika sudut vertikalnya dibuat menjadi 90 derajat. Sama dengan pesawat waterpass, posisi bagian-bagian dari pesawat teodolit berbeda untuk setiap mereknya. Ada beberapa merek yang umumnya digunakan antara lain Topcon, Nikon, Sokia, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan memperkenalkan teodolit digital dengan merek Sokia. Untuk lebih mudahnya, kita bagi menjadi 3 bagian. Pada bagian atas, ada disebut dengan handle atau yang disebut dengan pegangan. Pegangan ini berfungsi pada saat kita mengangkat alat ini dari kotak alatnya. Kemudian kita lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengah ada alat optik atau yang disebut dengan teropong. Pada bagian teropong ada yang disebut dengan pembidik. Ini dia pembidik. Atau yang disebut dengan visir. Digunakan untuk membidik secara kasar. Bidikan atau target yang kita bidik. Kemudian ada lensa objektif. Ini lensa objektifnya yang besar. Berfungsi untuk menangkap objek yang akan kita amati. Kemudian ada lensa okuler yang kecil. Lensa okuler ini berfungsi untuk tempat mata kita mengamat suatu target atau rambu ukur. Kemudian ada yang disebut dengan pengatur fokus dari objek atau sasaran kita. Ini dia. Jadi ini diputar ke kanan atau ke kiri untuk mengatur fokus objek yang kita lihat. Kemudian yang ini untuk mengatur fokus dari benang silang yang ada pada teropong ini. Jadi di dalam teropong ini ada benang silangnya, fokusnya diatur dengan menggerakkan skrup ini ke kanan atau ke kiri. Itu dia untuk bagian teropong. Selanjutnya kita ke bagian skrup penggerak vertikal. Skrup ini untuk mengatur gerakan vertikal dari alat ini. Skrup penggerak halus vertikal. Kemudian ini klem pengunci gerakan vertikal dari teropong atau alat. Ini dia. Kalau kita gerakkan ini masih bergerak. Kalau kita kunci ini dia tidak bisa bergerak. Klem pengunci dari teropong. Selanjutnya ada klem pengunci gerakan horizontal. Ini klem pengunci gerakan horizontal dari alat kita. Kemudian yang ini skrup penggerak halus dari alat kita. Jadi ketika kita membidik, jika sudah hampir tepat, kita kunci dengan klem pengunci ini. Kemudian untuk menempatkannya, kita gunakan dengan skrup penggerak halus ini, baik yang vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, masih pada bagian tengah ada yang disebut dengan nivo. Yang di atas display ini ada nivo tabung, dan yang di bawah display ini ada nivo kotak. Nivo ini berfungsi untuk indikator kedataran dari alat kita. Jadi dalam nivo ini ada gelembung nivo namanya. Kita atur hingga benar-benar di tengah dengan menggunakan skrup-skrup ini. Setelah gelembung nivo ini berada di tengah, maka alat kita sudah dikategorikan datar. Kemudian selanjutnya ada display. Pada display ini ada layar. Layar ini akan muncul pembacaan sudut vertikal dan pembacaan sudut horizontalnya. Kemudian ada tombol on off-nya, ini untuk menghidupkan teodolit kita. Kemudian yang ini untuk mengatur pencahayaan dari layar display kita. Dan yang ini untuk mengatur pembacaan sudut horizontal pada 0 derajat. Selanjutnya kita ke bagian bawah. Di bagian bawah ada skrup ABC yang disebut dengan skrup ABC, ada 3 skrup.
Pada skrup AB itu selalu sejajar dan kita gerakkan searah. Sedangkan skrup C itu selalu bergerak sendiri. Jadi kita gerakkan ke arah yang berbeda. Jika kita tentukan yang ini AB, maka yang ini C, atau sebaliknya. Yang skrup ini AB, yang ini C. Jadi dia skrupnya harus sejajar yang AB. Skrup ini berfungsi sebagai centering pada saat awal alat ini dipasang ke statifnya atau ke tripodnya. Kita pakai skrup ini untuk melakukan atau mengatur kedataran dari alat kita, baik pada sumbu 1 maupun sumbu 2 atau sumbu tegak maupun sumbu datarnya. Kemudian di sini ada teropong centering point. Teropong centering point ini berfungsi untuk melakukan centering pada alat kita. Pada teodolit digital, kita melakukan centering dengan cara optik, yaitu dengan cara menggunakan teropong centering ini. Sedangkan pada teodolit manual, kita melakukan centering dengan cara mekanis atau manual dengan bantuan unting-unting. Jadi pada teropong centering ini ada skrup fokus dari objek atau patok atau paku, dan ada skrup penggerak fokus pada lingkaran centeringnya. Jadi di dalam teropong centering ini ada lingkaran centering yang akan kita tepatkan ke titik pusat berdirinya alat kita atau teodolit kita. Demikian pembelajaran kita mengenai perkenalan teodolit, mulai dari bagian atas ada handle sampai ke bagian bawah itu ada skrup A, B, C. Terima kasih.